Citra, kali ini aku harus ikut menyampaikan dan buat teman-teman Citra juga yang masih 10 tahun. Yang tadi jangan didengerin ya. Niki teks pidato kangge sesuk. Kowe opo ngeki aku koyo ngene iki? Maksudmu opo? Kowe Lah ngonceki bawang ngupas bawang baran 750. Bayaran piro? 700.000. Yang merasa Indonesia suram, Iya. Pindah. silakan kalau mau cari negara lain. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Presiden loh itu. Cuman kok yang diucapkan seperti itu? Harusnya kan bisa 10 tahun lagi wisuda. Lalu menjadi wakil presiden dengan melanggar konstitusi. Waduh Pak, wingi padahal tak dongakno lho. Mergo dek iki Jumate tak dongakno bismillahirrahmanirrahim, aja sampai salah ucap. Lah kaya cek sampean kleru opah ngupas brambang 700.000 kleru bos. Iki wingenane kancaku panenan. Iki ngupas brambang per kilone bayarannya 1.000, kendel koncoku bos. Lah regane brambang cuma 20.000, bawang paling saya 40.000 Pak per kilo. Dari bayarannya 700.000, petani bongko Pak. Sampean wi kulino moco duit gede-gede loh sampean mesti. Ongkone miljatan jutaan. Dadine kleru mesti ngucape. Nang kene paling 1.000 per kilone opah ngupasin, gak 700.000. Nek 700 repes wijik masuk akal. Nang kene opahe sak kilo 1.000. Wes ngono ya, rasa bodoh geger. Kalau Rp700 masih masuk akal ya Pak. Tapi kalau 700.000, Bapak asal bunyi atau informan Bapak yang menjebak Bapak. Lagi ngapain Nek? Ngupas apa? Lagi ngupas bawang. Berapa gajinya ngupas bawang? 50.000 sehari. Ah, mending ikut Pak Prabowo tuh 700 sekilo. 700.000 no sekilo ngupas bawang. Masa 50. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Lo lagi mana sih? Kok masih pada heran dengar kabar upah pengupas bawang 700.000 per kilogram? Itu baru yang ngupas bawang loh. Yang jaga bawang lebih gede lagi. Padahal jaga bawang doang, nggak ikutan ngupas bawang. Itu Degia, Manuel Nyuwer, Yan Oblak. Kurang kaya apa? Jaga bawang doang lo itu, nggak ngupas bawang. Pekerjaannya mengupas bawang, upahnya 700.000 per kilogram. Ada yang tertarik? Boleh ikutan ya. Ini Ibu Susana, berasal dari Bogor. Dia itu pekerjaannya ngupas bawang dan upahnya nggak main-main, 700.000 per kilogram. Seperti halnya yang dikatakan sama Bapak dalam pidatonya. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Ayo, ada yang mau ikut kerja? Boleh komen ya. Sesuai yang dikatakan sama Bapak, mengupas bawang tuh sekarang sangat menguntungkan. 1 kilogram per 1 kilogram 700.000. Kita dapat 10 kilo aja per hari, ya udah 7 juta kali ya. Nah, makanya untuk yang mau, boleh ikutan. Seperti yang dikatakan Bapak, sekarang itu masanya swasembada sudah naik. Yang ditargetkan untuk 4 tahun, sama Bapak ya, dipimpin sama Bapak kita ini sekarang dalam 1 tahun swasembada di masyarakat Indonesia tuh sudah naik, sudah targetnya sudah terlewati. Kalian udah lama bekerja, tapi gaji kalian masih imut. Cobalah kalian beralih profesi, jadi tukang pengupas bawang. Yang udah capek jadi guru, yang udah capek jadi pegawai kantoran, yang udah capek jadi pegawai negeri, cobalah kalian beralih profesi, jadi tukang pengupas bawang. Bayangkan, ibu pengupas bawang ini gajinya sehari 700.000. Bayangkan, gaji sehari 700.000. Kalah jauh dari gaji kalian, saudara-saudara.
Gaji kalian tuh terlalu imut, jauh beda dengan ibu ini. Daripada kalian capek-capek ikut tes jadi PNS, capek-capek ngelamar kerja, jadi pegawai kantoran, dandan rapi, pakai minyak wangi, pas ngasih CV lamaran suruh balik lagi besok, tapi besoknya lagi, sampai bertahun-tahun gak dipanggil-panggil, gaji UMR, udah gaji UMR, banyak potongan ini, potongan itu, sampai rumah gajinya udah habis, mending jadi pengupas bawang. Gak percaya kalian, ini yang ngomong presiden. Gak mungkin sekelas presiden ngomongnya bohong. Masa kalian gak percaya? Ini videonya. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Dia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Nah, percaya kan? Lagian ya Bapak satu ini ya, disuruh baca teks nggak mau. Udah gaek, susah dibilangin. Tapi ngomongnya selalu bikin orang senang sesaat. Kemarin bilangnya gaji guru naik, tapi naiknya hitungan detik. Sekarang ngomong gaji pengupas bawang 700.000 sehari. Oh, pantas petani-petani itu katanya sekarang udah bisa beli mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata segini gajinya. 700.000 sehari gajinya petani sekarang. Bukan 700.000 hasil kerja sebulan atau kerja setahun, apalagi kerja seumur hidup. Bukan, ini gaji hasil kerja sehari. Ini baru gaji pengupas bawangnya aja. Gimana gaji yang punya kebun bawangnya? Bayangkan tuh. Ingat ya guys, kata-kata orang tua itu adalah doa. Ayo kita doakan balik orang tua yang telah mendoakan baik itu, telah berkata baik itu. Orang tua dan beserta orang tua yang lainnya juga, agar mereka selalu berkata baik. Mudah-mudahan gaji si ibu pengupas bawang itu benar-benar 700.000 sehari. Sesuai apa yang katakan Pak Presiden itu. Aminkan ya guys, amin, 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 amin. Viralkan ibu si pengupas bawang ini, biar dia itu gajinya benar-benar 700.000 sehari. Infokan dong Besti, siapa yang tahu rumahnya Ibu Susana ini? Tolong kasih tahu dia, saya mau ikut kerja ngupas bawang. Mulai besok saya mau tutup warung ya, lebih baik kupas bawang. Hitung saja, 700.000 per 1 kilo, 10 kilo sehari udah 7 juta. Dikali 1 bulan udah 210 juta. Mending ngupas bawang lah jeung muka warung mah. Inilah kenapa Pak Presiden harus 2 periode. Karena begini, pengupas bawang aja 700.000 per kilogram. Bayangin kalau sehari bisa kupas 10 kilo, hasilnya 7 juta satu hari. Jadi kesejahteraan rakyat hanya dengan mengupas bawang aja sudah jelas, udah kelihatan gitu. Jadi besok-besok calon mertua nih atau teman-teman yang punya anak cewek, kalau ada orang datang ke rumah macarin anaknya, apa itu profesi dokter, apa itu polisi, apa itu tentara, nggak main. Cari profesi calon mantu yang bisa ngupas bawang, anak Anda akan terjamin seumur hidup. Itulah kenapa Pak Presiden harus 2 periode. Ya gitulah kira-kira alasannya. Capek-capek aku selama ini membangun proyek. Itu pun tender tidak ada yang jebol. Rupanya ada pekerjaan yang lebih enak. Ngupas bawang. 1 kilo 700.000. Tanpa modal. Tapi yang kupikirkan, siapa yang gaji ngupas bawang itu 700.000 per kilo? Harga bawang aja 1 kilo 40.000. Kok bisa lebih mahal uang ngupasnya ya? Kerjaan apa itu ya? Ada nggak lagi itu ya penerimaannya? Daripada kayak gini, sawit orang, proyek nggak pernah jebol. Terus skala tender kita, bagus ngupas bawang. Lah, ada nggak lagi lowongan itu ya? Coba bayangkan, 1 kilo 700.000, 10 kilo per hari terkupas bawang, sudah 7 juta. Kali 1 bulan 7 juta kali 3 210 juta. Kali 1 tahun 2M. Bisa beli Pajero, beli Alphard. Adanya lagi itu ada nggak ya? Ilha Amarta Koperasi menunggu Berita horor, Ibu Susana pengupas bawang paling mahal sedunia, 700.000 per kilo. Ucap Pak Prabowo. Pertanyaannya, berapa harganya bawang sekilo kalau dijual ke pasar ya? Ini presiden kita, ini presiden kalian dapat informasinya dari mana ya? Dari menteri-menterinya, apa dari sekretarisnya ya? Makin ngaco aja ya. Kemarin gilingan padi penghasilannya 2 triliun per bulan. Sekarang ngupas bawang. Ini sih memalukan. Presiden kalian ya. Sepertinya Pak Prabowo akan mendominasi presiden terkocak sepanjang sejarah. Lagi rame banget soal kupas bawang 700.000 per kilo yang ada di pidato Pak Presiden ya tempo hari. Padahal Pak Presiden itu berpidato hampir 2 jam ya. Tapi kayaknya kalau gue lihat ya di medsos ini isinya hanya soal kupas bawang 700.000 per kilo. Yang pertama ini udah pasti kesleo
lidah ya. Ini sepertinya yang gue tangkap itu maksudnya itu adalah Rp700 per kilo. Tapi sepertinya beliau terlalu bersemangat sehingga muncullah angka 700.000 per kilo. Tapi ini sudah terlanjur viral dan dijadikan meme ya satu Indonesia, dan banyak sekali yang sangat tertarik untuk melamar kerja menjadi pengupas bawang setelah pidato ini. Tapi ada beberapa hal yang mau gua soroti soal fenomena ini ya. Yang pertama itu adalah soal blunder pidato ini. Ini bukan hanya kali ini ya. Ini sudah berkali-kali. Mungkin kalau hanya sekali dua kali itu bisa dimaklumi ya. Tapi kalau berkali-kali ini ya ini seperti jadi kebiasaan ya. Jadi hasilnya itu adalah setiap kali berpidato yang malah viral itu adalah blunder-blundernya ya. Yang mungkin tidak bermaksud untuk mengutarakan itu, tapi karena terlalu bersemangat mungkin beliau berpidato, akhirnya terjadilah blunder tersebut. Jadi itu poin yang pertama ya. Untuk poin kedua itu adalah kalau kita melihat fenomena seperti ini, seolah-olah 2 jam pidato itu tidak ada isinya gitu ya, yang malah diperdebatkan malahan kupas bawangnya. Ya saking tidak ada sepertinya yang relate dengan masyarakat, dan kalau gue pribadi jujur gue juga tidak merasakan manfaat yang berarti ya dari pencapaian-pencapaian yang sudah diutarakan di pidato Pak Prabowo tempo hari di sidang MPR. Ya yang pertama kita bisa lihat seperti pelemahan rupiah yang itu langsung berdampak guys ke kita para pengusaha, para investor juga. Itu harga-harga barang juga semakin naik, kita keluar negeri juga semakin mahal. Terus ini juga menyebabkan banyak sekali investor yang kabur dari Indonesia, otomatis bursa saham juga kolaps. Di samping itu menurutku yang paling brutal adalah tiba-tiba pajak makin ganas ya. Hari-hari ini kita tahu ada yang tiba-tiba dari nggak ada pajak tiba-tiba dikenakan pajak, atau pajak yang tiba-tiba naik gitu ya. Tentu saja ini jadi pertanyaan yang sangat krusial ya. Kenapa kalau memang pemerintah itu berhasil dalam menjalankan program-programnya dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, kenapa malahan pajak ini semakin lama semakin diperketat ya, bukannya diringankan, kita malah semakin susah. Apalagi sekarang ada wacana lagi Pertalite itu mau dibatasi subsidinya. Ya makanya kita lihat di sini sepertinya pencapaian-pencapaian dari 2 jam yang disampaikan itu tidak ada artinya. Yang menarik justru lowongan kerja kupas bawang. Itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang, yaitu income. Nah ini pidato Pak Prabowo tentang Ibu Susana yang dari Kabupaten Bogor, kerjanya itu ngupas bawang. Dan per kilo itu dihargai 700.000. Ini yang membuat masyarakat kita itu jadi bertanya-tanya, berbondong-bondong ini untuk menanyakan Bu Susana apa benar